Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Dirgantara Anantatur dengan NIM 24343032 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya di matkul Algoritma Pemrograman dengan dosen Randi Proskasandra, SPD MSc, dengan judul Aplikasi Pengelolaan Data Buku Perpustakaan. Dan ya, langsung saja kita. Perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat. Dalam sebuah perpustakaan, terdapat berbagai koleksi buku yang jumlahnya terus bertambah seiring waktu. Pengelolaan data buku yang efektif dan efisien menjadi sangat penting agar koleksi buku dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna. Namun, pengelolaan data secara manual seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kesulitan dalam mencari informasi buku tertentu. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi yang dapat membantu mengelola data buku dengan lebih terstruktur dan cepat. Dalam era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung berbagai aktivitas, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan. Program pengelolaan data buku perpustakaan ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan data buku. Program ini memungkinkan pencatatan informasi buku secara digital, sehingga data dapat disimpan dalam file dan diakses kapan saja dengan mudah. Dengan solusi ini, perpustakaan dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi perpustakaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan buku tertentu di antara koleksi yang besar. Program ini menyediakan fitur pencarian buku berdasarkan judul, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan buku yang mereka cari tanpa harus membaca seluruh daftar koleksi. Selain itu, program ini juga menyediakan fitur untuk menampilkan semua buku yang tersimpan, mempermudah petugas perpustakaan dalam memantau koleksi yang tersedia. Oke, baik. Di sini saya akan mendemokan program saya terlebih dahulu, yaitu program pengelolaan data buku perpustakaan. Ya, di sini saya akan menggunakan software Visual Studio Code ya, dan saya akan mengerun code saya menggunakan extension yang bernama CodeRunner. Nah, ya, karena program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman C. Dan ya, langsung saja. Untuk mengerun kode menggunakan extension ini, kita bisa mengklik opsi ini dan kita klik run code, dan atau kita bisa menekan shortcut pada keyboard kita ya, yaitu Ctrl, Alt, dan N ya. Di sini saya akan menggunakan shortcutnya ya, karena lebih cepat dan efisien aja. Dan ya, di program saya ini terdapat 4 fitur, yaitu fitur untuk menambahkan buku ke dalam data, dan untuk menampilkan buku yang sudah ditambahkan maupun buku yang sudah tersedia, dan untuk mencari buku yang sudah ditambahkan atau yang sudah ada sebelumnya, dan keluar dari program. Kemudian kita akan mencoba fitur yang pertama dulu. Masukkan judul buku, misal Bumi. Masukkan nama penulis, Tere Lie. Masukkan tahun terbit 2014. Nah, jika buku sudah berhasil ditambahkan dan disimpan ke dalam file, maka akan menampilkan pesan yang seperti ini. Dan kemudian kita akan mencoba lanjut ke fitur yang kedua, yaitu untuk menampilkan semua buku. Seperti yang teman-teman lihat di sini, buku yang kita tambahkan tadi bisa ditampilkan di sini. Dan kemudian kita bisa men-search buku tersebut dengan fitur ketiga.
bumi. Dan ya, seperti yang teman-teman lihat, setelah kita masukkan judul buku tersebut, buku yang kita inputkan tadi ada di sini ya. Dan kemudian untuk yang terakhir yaitu 4, yaitu keluar dari program. Dan ya, keluar dari program. Dan ya, mungkin segitu saja demo dari saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari program saya tersebut. Oke, baik. Di sini ada include untuk memanggil fungsi C dari library C ya, dan kemudian ada struct untuk menyimpan data buku yang berupa judul, penulis, dan tahun terbit. Kemudian ada fungsi tambah buku untuk menambahkan buku ke dalam file, yang dimana pengguna akan diminta untuk memasukkan input berupa judul buku, penulis, dan tahun terbit, yang dimana cara kerjanya yaitu pengguna akan memasukkan input, kemudian akan disimpan di dalam buku baru, dan kemudian akan disimpan ke dalam struct judul. Nah ya, dan ini sebenarnya ini adalah akan dianggap sebagai fungsi, dan ini akan dianggap sebagai variabel. Jadi jika kita menyimpan data ke dalam buku baru, maka akan disimpan ke dalam struct-nya yang berupa judul. Ya. Kemudian ini membuka file dalam mode append, artinya kita bisa menambahkan dan mengedit file txt kita yang berjudul databuku.txt. Dan jika file tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan gagal membuka file untuk menambahkan data. Kemudian di dalam file txt tersebut akan di print data yang telah disimpan dalam variabel input tadi dalam format judul titik koma penulis titik koma dan kemudian tahun terbit, seperti yang kalian lihat di sini. Dan ya, kemudian file tersebut akan ditutup kembali dan akan menampilkan pesan buku berhasil ditambahkan dan disimpan ke dalam file. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan semua data buku dari file. Pertama-tama, file akan dibuka terlebih dahulu dalam mode read atau dalam mode baca ya. Dan jika file tidak ditemukan, akan menampilkan pesan file tidak ditemukan atau belum ada buku yang tersimpan. Dan kemudian kita akan menggunakan struct buku lagi kembali ya, dan yang dimana struct buku ini akan dianggap sebagai fungsi, dan buku yang ini akan dianggap sebagai variabel, dan indeksnya akan kita set ke 1, yang dimana kita akan menggunakan fungsi while di sini ya, yang dimana inputnya berupa judul buku, penulis, dan tahun terbit ya. Dan setelah mengambil data dari file txt, kemudian akan ditampilkan output seperti ini ya, yang dimana judul yang kita ambil dari variabel ini ya, dan kemudian penulis, dan kemudian tahun terbit. Dan kemudian setelah menampilkan output, file akan ditutup kembali. Kemudian ada fungsi untuk mencari buku berdasarkan judul di file. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data ya, yang char judul dicari, memasukkan input berupa judul buku yang ingin dicari ya, dan kemudian kita akan mencari judul buku tersebut di dalam file txt kita. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membuka file txt-nya dalam mode read lagi ya, dan jika file tidak ditemukan, akan menampilkan pesan ini ya. Kemudian kita akan menggunakan struct lagi ya, dan yang tadi ditemukan kita set indeksnya sama dengan 0. Kemudian seperti fungsi di atas, kita akan mengambil input dari file txt kita ya. Nah, kemudian jika
ditemukan, maka akan menampilkan output berupa ini ya. Dan jika tidak ditemukan, maka buku akan menampilkan pesan buku dengan judul yang kita masukkan tidak ditemukan. Oke, kemudian di sini ada fungsi utama program ya, yang dimana fungsi utama menampilkan menu utama dengan opsi berupa tambah buku baru, menampilkan semua buku, mencari buku berdasarkan judul, dan keluar dari program. Pengguna diminta memilih opsi dengan memasukkan angka yang sesuai. Berdasarkan pilihan, program akan menjalankan fungsi yang relevan. Program akan terus berjalan dalam loop ya, ini loopnya, dan hingga pengguna memilih opsi 4, yaitu keluar dari program. Cara kerja program itu sebenarnya ketika dijalankan, program menampilkan menu utama yang berfungsi utama ini ya. Pengguna memilih salah satu opsi. Jika memilih tambah buku, program akan meminta pengguna memasukkan data buku baru, lalu menyimpannya ke file txt. Dan jika pemilih menampilkan semua buku, program akan membaca dan menampilkan data buku yang ada di file. Dan jika memilih cari buku, pengguna akan mencari buku berdasarkan judul yang lalu mencocokkannya di data di file. Jika memilih keluar, program akan berhenti. Program akan terus mengulang menu utama hingga pengguna memilih untuk keluar. Ya, mungkin teman-teman bertanya, kenapa fungsi utama program diletakkan di paling bawah? Karena dalam compiler C membaca kode dari atas ke bawah. Oleh karena itu, semua fungsi yang dipanggil dalam fungsi utama atau fungsi main harus sudah dideklarasikan atau didefinisikan sebelum digunakan ya. Program ini, fungsi pendukung didefinisikan sebelum fungsi utama. Ini menghindari kebutuhan untuk menuliskan deklarasi fungsi di awal program. Itu saja ya mungkin presentasi saya mengenai program dan pengelolaan data buku perpustakaan ya. Semoga bermanfaat, dan ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.